anak-anak di rumah semuanya, kita hari ini akan bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hari ini Kak Diana bersama keluarga akan melayani kita semua, ya. Ada Kak Ella dan juga Aurel, dan nanti Kak Diana juga akan ditemani oleh Kak Jimmy yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Nah, Kak Ella sama Aurel siap enggak memuji Tuhan hari ini? Siap ya. Lagu yang pertama ini menceritakan tentang seindah-indahnya pelangi dan secerah-cerahnya mentari, yang menggambarkan bahwa Tuhan kita ini luar biasa hebat dan berkuasa. Dia yang menciptakan semuanya. Karena itu Dia satu-satunya juru selamat kita. Nah, pujian ini kita akan nyanyikan sambil pakai gerakan. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat, ya. Anak-anak di rumah siap kita memuji Tuhan? Mari kita tinggikan namanya. Dia yang terhebat. Yuk anak-anak, kita semua bangkit berdiri. Semua duduk. Ayo Kak Ella dan Aurel, kita duduk dan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami semua sudah siap memuji Tuhan dan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bersama-sama boleh memiliki kerinduan yang dalam di dalam meninggikan Tuhan dan juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami ketika kami di rumah masing-masing siap untuk bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita kan tadi udah di lagu pertama kita tahu bahwa Tuhan itu yang terbaik, Tuhan itu yang terindah dalam kehidupan kita. Nah, di lagu kedua ini kita juga mau mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kita dan Tuhan itu selamanya adalah juru selamat kita. Kita bersama-sama pujikan selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ini pakai gerakan nggak Kak Ella? Kita nanti pakai gerakannya setelah kita nyoba putaran pertama ya. Mengasihimu, aku mencintaimu.
bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi seringkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan, banyak godaan nih yang mengganggu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kali ini mau fokus, mau nyiapin hati kita. Kita mau angkat pujian, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya teman-teman, saat iblis menggoda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, teman-teman, tiba saatnya buat kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Tapi tunggu dulu. Ada suara ketukan pintu. Tunggu ya. Kak Jimmy mau buka pintu dulu ya. Mungkin ada tamu yang lagi mencari Kak Jimmy. Oke, tunggu sebentar ya. Aduh, sorry ya kalau nunggu agak lama. Soalnya Kak Jimmy ada datang ke tamu. Dia datang karena ada keperluan dengan Kak Jimmy. Nah, adik-adik semuanya di rumah pernah enggak rumahnya didatangi oleh seorang tamu? Bisa dari keluarga, bisa juga dari teman. Mereka datang dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau keluarga mungkin karena mereka kangen sama kita.
Tapi mungkin kalau temannya papa kita, mungkin ada urusan yang harus diselesaikan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, ya. Ambil Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-13. Ini mengkisahkan tentang seseorang yang berkunjung kepada Raja Salomo. Nah, kira-kira siapa yang berkunjung ke Raja Salomo ya? Dan dari mana dia berasal? Dan mengapa dia datang untuk mengunjungi Raja Salomo? Mari kita bersama-sama melihat kisahnya. Kunjungan Ratu Sheba. Anak-anak, melalui hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Raja Salomo dapat menyelesaikan masalah yang begitu sulit. Masih ingatkah anak-anak kisah tentang dua orang wanita yang berebut anak? Dengan hikmat yang luar biasa itu, Raja Salomo bisa menyelesaikan masalah itu. Dengan hikmat juga yang diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo bisa menyelesaikan pembangunan bait suci. Nah, kisah hikmat Raja Salomo telah tersebar kemana-mana, sehingga banyak orang yang ingin menyaksikan hikmat Raja Salomo. Kisah hikmat Raja Salomo ini sampai juga di negeri Ratu Sheba. Ratu Sheba ingin bertemu dengan Raja Salomo dan menyaksikan secara langsung hikmat Raja Salomo. Ratu Sheba pergi ke Yerusalem bersama dengan para pengiring dalam jumlah yang besar. Mereka membawa begitu banyak rempah-rempah, emas dan batu permata yang mahal untuk dipersembahkan kepada Raja Salomo. Ratu Sheba akhirnya bertemu dengan Raja Salomo. Dia menyaksikan betapa luar biasanya hikmat Raja Salomo. Ratu Sheba melihat bagaimana Raja Salomo mengatur seluruh istananya dengan baik. Mulai dari cara duduk para pegawainya, cara pelayan melayani dan berpakaian, makanan dan minuman yang disajikan. Bahkan bagaimana kegiatan ibadah di bait suci. Semuanya tertata dengan sangat baik. Melihat semua itu, Ratu Sheba memuji Allah yang telah memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Raja Salomo menjadi sebuah kesaksian kepada semua bangsa, sehingga mereka mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik tadi sudah kita dengar, kita lihat bersama-sama tentang kisah Ratu Sheba yang datang mengunjungi Raja Salomo. Kenapa dia datang? Karena dia sangat ingin tahu tentang hikmat Salomo yang begitu luar biasa itu. Nah, hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo telah menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi seluruh orang yang mendengarnya dan melihatnya. Nah, adik-adik bisa juga dengan kepandaian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan adik-adik semua, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, bagaimana? Contohnya, kalau ada yang pintar matematika, ada yang pintar fisika, kemudian ikut lomba, bahkan mungkin sampai olimpiade, terus kemudian menang, kalian bisa memuliakan Tuhan dengan kemenangan itu. Itu kepandaian yang Tuhan berikan. Tapi tunggu dulu ya. Mungkin adik-adik berpikir gini, Kak Jimmy, aku kan gak pintar matematika, aku gak pandai berhitung loh, terus gimana? Nah, kepandaian itu macam-macam adik-adik ya. Kita tidak harus selalu pandai matematika. Mungkin kita punya kepandaian yang lain. Contohnya apa? Kita mungkin pandai menari. Kita juga mungkin pandai membaca puisi. Kita mungkin juga pandai dalam bidang olahraga. Kita juga mungkin pandai dalam hal apa? Mungkin kita pandai berbicara atau menulis sesuatu. Kita juga bisa mungkin pandai dalam hal apa? Kita pandai bersahabat dengan teman. Kita pandai lagi dalam hal apa lagi? Ya, mungkin kita pandai di dalam hal-hal yang sifatnya sosial. Kita juga mungkin pandai dalam hal apa? Kita mungkin juga pandai dalam hal-hal bagaimana kita menjaga dan merawat alam ini. Semua kepandaian itu, semua kepintaran itu diberikan Tuhan kepada adik-adik semua dan kepada Kak Jimmy juga. Untuk apa? Supaya melalui kepandaian dan semua hal yang Tuhan berikan itu,
Tuhan dimuliakan. Kita bisa menjadi saksinya. Ketika kita menari untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita pandai berolahraga, kita juara. Juara itu adalah sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Karena semua pemberian dan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah supaya kita semuanya boleh menjadi saksinya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kepada kami kepandaian yang berbeda-beda. Biarlah dengan kepandaian kami yang berbeda-beda, kami boleh gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan terima kasih untuk anugerah dan kepandaian yang Tuhan berikan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi untuk yang kelas kecil, kalian akan bersama-sama membuat aktivitas bersama dengan kakak yang akan mempresentasikannya. Dan yang kedua, untuk kelas besarnya, kalian akan bersama-sama seperti biasa ngisi kuis dan jangan lupa untuk mengirimkannya. Bagi adik-adik yang tadi sudah aktivitasnya selesai, juga jangan lupa ya, foto dan kirimkan ke kakak kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa, jangan lupa ya, minggu depan kita masih ketemu lagi di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Hai, hari ini kita akan buat kotak perhiasan. Kayak gini ya, bentuknya ya. Apa aja bayi dibutuhkannya, cuma terlibat aja. Gimana cara membuatnya? Yuk, kita simak dulu cara membuatnya. Apa aja langkah-langkahnya ya. Oke, kita lipat. Oke, sudah selesai. Ini ya. Tinggal nyangkut lagi sini. Setelah itu, tutup lagi sini. Selesai, dibalik. Ini sini ya. Kosong lagi. Enggak. Oke, buka lagi. Ini. Di kayak ini tekuk ke dalam ini. Setelah itu ini dimasukkan ke dalam sini ya. Oke, ini semua juga.
masukin ke dalam. Oke. Udah jadi. Sekarang tinggal yang atasnya. Yang kedua, perangkapnya. Cukup separuh ini itu biasa kita tutup sini juga setelah itu kita tekuk nih ini sama yang ini ya. Oke, selesai. Dibuka ini ya, ke dalam. Lagi ini buka sedikit ini. Oke, selesai. Sekarang tinggal dipasangin yang pertama tadi sama yang kedua. Yang ini masuk sini ke dalamnya, belakangnya ini. Udah selesai. Oke, udah selesai. Paketnya ini jadi masih tutup lagi ini. Ya. Set, lagi kalian juga bisa isi sesuatu benda apa aja. Lihat ya, setelah selesai jangan lupa kasih nama kelas. Setelah itu foto ya, kirimkan ke guru kalian masing-masing. Oke, selamat coba. Tuhan Yesus memberkati.